Champione, Champione, ole ole ole. Pulang yuk. Lah gue bisa menang Maybank Cup. Maybank menang. Oh itu sponsornya Maybank. Sponsor Gue sih. nggak mau kesana sebenarnya. Oh iya. Iya. Dan apa ya guys ya, gue sebagai fans Arsenal menyelamatkan Chelsea, congratulations untuk season yang menurut gue luar biasa ya setelah season lalu. Nggak luar biasa sih, cuma maksudnya ada perubahan yang signifikan. Buat taraf tim elit tidak luar biasa. Tidak luar biasa. Tapi dalam taraf Chelsea luar biasa. Sangat signifikan dibanding season lalu, masuk Champions League dan menang trofi Eropa. Iya. Conference League. Mantap. Mantap sekali dan juga apa yang lawan Betis yang menurut gua sangat game yang kram sebenarnya alot ya. Terutama babak pertama sangat alot, tapi babak kedua Chelsea luar biasa. Sebelum kita mulai, maaf ya guys ya, abis ngantuk nih. Kita begitu nonton. Kita langsung abis live. Jam berapa ini? Kebetulan jam berapa ini? 4:57. Mau informasikan dulu kalau suara gue habis. Suaranya habis. Pada habis semua. Jadi kita langsung aja ke bumper. Gila. Sekarang gue nggak mau banyak cincong, nggak mau banyak bacot, nggak mau banyak ribet. Kita langsung kasih dulu nih kedua fans Chelsea, Iksan, Oleh. Silakan Jan. Kita ngomong dari starting dulu ya. Okay. Starting. Karim Nasar boleh di follow. Oh iya. Karim Nasar Lupa CTA ya. Iya. Karim Nasar Arsenal Folk partner oleh Alatas Juliana Sport. Okay. Makasih Karim. Makasih Karim. Follow semua akun Grombol, Telegram, Instagram, Spotify semuanya ya, oke? Semuanya di-follow. Telegram udah 70.900. Ya. Terus gue mau bahas langsung ke match deh, match. Tadi starting Badia Sile main, Calobah main, Gusto main. Gimana? Starting awalnya. Kita cukup kaget lah Bang ya sebenarnya. Kalau gue nggak kaget. Masa sih? Gue nggak kaget. Badia Sile? Karena Maresca memang berapa kali ngomong Jorgensen akan start. Ya, artinya nggak kaget juga. Artinya kan dia menghargai tim B yang membawa Chelsea ke final. Ya. Artinya bukan Jorgensen doang di dalam situ dong. Ya. Ada pemain-pemain lain. Tapi nggak bisa semuanya dideploy, nggak bisa semuanya turunin. Karena kalau semuanya turunin, ya kocak bisa namanya. chaos ya kan? juga kita nih. Iya, jadi yang diturunin yang menurut dia pemain tim B yang bisa bermain sama tim A. Salah satunya ya Jorgensen, Badia Sile, Gusto. Tiga pemain itu gitu loh. Jadi kalau gue pribadi gue nggak kaget. Kalau gue jujur kaget di bagian Badia Silenya karena saya adalah orang yang cukup tidak suka dengan Badia Sile di Chelsea. Jadi ketika dia main di final saya cukup deg-degan sebenarnya. Gue cinta sama teman. Ya, tapi kalau untuk ketika udah masuk mainnya, yang paling chaos dari pemain kita adalah Gusto ternyata. Sumber masalahnya di Gusto. Babak pertama kita sama sekali nggak jalan, defense-nya berantakan. Bahkan gol pertama salah dia kan? Ya. Dia salah passing, jadinya ya gitulah babak pertama. Tapi kita gue bilang apa sebelum main? Kan udah Bakrim. Ini Gusto main inverted ya. Gue bilang iya, tapi itu musibah. Ya. Itu musibah. Gusto itu inverted dicoba satu musim tidak pernah works. Dia nggak punya composure untuk menjadi gelandang. Dia nggak punya body balance-nya. Dia bagusnya overlap. Ya, dia nggak punya passing pendek sebaik gelandang-gelandang lain gitu loh. Jadi Maresca menurut gue itu blunder dia. Maresca masang Gusto sebagai inverted fullback yang sebenarnya Gusto ini profilnya adalah seorang overlapping fullback gitu. Dia punya speed, dia punya strength. Bener-bener buat otot gitu loh. Gusto tuh otot sama cross. Karena gitu. musim lalu sama Pochettino Pochettino ya, ditaruh di wingback lumayan. overlap. Bagus banget dia. Hat-trick assist. Iya, FPL tuh. pecah. Tapi itu jadi pertanyaan kan, maksudnya pasti itu udah hal yang Maresca udah tahu kan pasti Gusto invert itu nggak works. Tapi apa pikiran Maresca saat tadi itu, karena apakah pure aja dia nggak mau ngerubah setup yang di posisi left back atau right back invert, emang dia harus ada seorang invert, makanya terpaksa main Gusto gitu loh. Ya, karena Maresca filosofinya kontrol. Jadi dia mau kan karena dia kan
karena dia skripsinya tentang catur. Catur. Kan. Di catur tuh filosofinya kalau lu menguasai tengah, lu menguasai pertandingan. Jadi memang dia fokus sama nge-overload sisi tengah. garing. Di mana dia naruh pemain akhirnya ke tengah. Salah satunya yang dikorbankan adalah seorang fullback. Jadi fullback yang kiri use case hari ini Cucurella ya. Yang kiri itu akan drop bersama center back. Yang kanan Sekali naik mungkin free roam tapi kebanyakan akan drop sejajar sama back tengah lainnya. Yang kanan akan masuk di depannya gitu loh. Dan ini dilakukan satu musim, bukan baru gitu loh, bukan baru. Tapi ada tactical unfit dari profil pemainnya. Contoh kayak Gusto tuh nggak fit dia untuk memainkan peran kayak gitu. James masih bisa. Caicedo bisa. Awal-awal kagok sih James. Awal kagok, tapi lama-lama bisa juga gitu. Tapi mungkin apa karena Lavia juga nggak didaftarin, jadi kan opsinya berkurang. Caicedo juga kalau mau main right back yang jadi nomor 6-nya siapa di situ nggak ada. Dan gue ngeliatnya juga mungkin James kenapa main babak kedua karena dia mungkin belum bisa main full 90 menit kali ya. Kemarin kan 90 menit tuh lawan Nottingham. Jadi dia itu setelah dia comeback injured, dia tuh nggak pernah main 90 menit sebenarnya. Dia dijaga main 60 ya. Nah kemarin dia main 90 lawan Forest. Jadi dia nggak mungkin start lagi gitu loh. Jaga-jaga juga mungkin kalau emang waktunya sampai extra time dan mungkin butuh seorang James di situ untuk di momen-momen penting kan. Karena kita tahu gimana James bisa ngasih crossing atau momen-momen penting, shootnya juga bagus gitu dari luar kotak penalti. Dan lawan Copenhagen waktu itu nge-shoot juga di situ. Dan coba gue nanya dari yang non Chelsea dulu, dari Karim, dari Jerry. Jerry boleh Jerry. Dari Jerry. Silakan Jerry. Gue mau ngebahas betisnya nih. Betisnya tuh gue ngelihat sebenarnya kalau ngomongin Pellegrini kan manajer yang luar biasa, tapi gue ngelihatnya juga udah agak sedikit masanya ini udah hampir kadaluarsa ya. Cuman yang nyelamatin banget tadi permainan Betis adalah nggak cuma Isco, dia punya pemain-pemain yang emang punya teknik touch yang sangat bagus juga. Fornals, Izazuli. Jadi bahkan kita ngomongin Anthony yang by the way tadi benar-benar dikunci sama Cucurella ya. Tapi maksudnya dia bisa ngelakukan hal dengan kakinya gitu. Pemainnya emang teknikal gitu, pemain teknikal. Jadi itu menurut gue juga nyelamatin Betis juga di babak pertama. Karena bisa press resistance apa segala macam. Menurut lu gimana? Dari sisi Betisnya? Iya. Menurut gue dari sisi Betis itu tahu kekuatannya sepanjang musim lebih ke counter attack-nya, senjatanya. Tapi tadi Chelsea menurut gue defensifnya walaupun memang kelihatan shaky, tapi cukup bisa mematikan karena menurut gue nyawa counter attack dari Betisnya sebenarnya Anthony. Tapi kebanyakan tadi bolanya malah ke sisi kirinya. Sebenarnya 20 menit pertama menurut gue berhasil. Pertahanan Chelsea benar-benar diobrak-abrik sama Betis. Karena Gusto juga Gustonya out of position juga. Itu kelemahan Chelsea tadi babak pertama. Tapi menurut gue lebih ke Antony-nya sih. Permainannya benar-benar dibikin mati sama Cucurella. Dan bikin matinya mungkin kita nggak bisa ngeliat dari Cucurella banyak adu by one sama Antony-nya juga. Sebenarnya dikit banget tadi kan. Babak pertama mungkin cuma sekali. Dan sekalinya itu pun nggak bisa lewat juga Antony-nya. Jadi nyawanya itu benar-benar dimatiin sama Chelsea. Dan Cucurella berhasil ngelakuin tugasnya dia buat matiin Anthony. Iya. Dan kalau lu ngelihat nih, gue nanya lu Rem. Lu kan tadi sempat orang yang protes tuh babak kedua pas siapa El Azul ini dikeluarin kan. Betul. Dan kalau ngelihat Chelsea musim ini tuh justru lu ada beberapa match ya lawan Fulham, home away lawan Fulham. Yes. Lu ketika Chelsea ngelawan tim yang chaos juga, yang main direct juga dan itu dilakuin Betis malam ini juga kesulitan gitu Chelsea. Betul. Ada kesulitannya. Dan menurut lu blunder banget gak sih lu? Masih unggul 1-0, belum ada gap 2-0-3, belum ada gap yang jauh. Lu ngeluarin El Azuli, terus mainnya jadi defense. Yang mana akhirnya Chelsea punya momentum megang bola dan akhirnya gol tercipta, 4 gol. Jadi begini ya, kalau menurut gue ya. Menurut gue match ini langsung as in general gitu ya. Kalau menurut gue sih, jadi di match ini gue ngerasa ganggu. Jadi gue gue lu bingung kan ngomong apa? Ulang. Gue congratulations ke Chelsea. Menurut gue Chelsea menang ini layak dan gue mendukung mereka dari awal juga. Gue udah bilang kalau gue jauh lebih prefer Chelsea yang menang. Gue setuju di situ. Di pertandingan ini menurut gue ngebuktiin dua karakteristik yang berbeda. Di mana old school melawan new school di bagian pelatih. Yang gue bilang di babak pertama pas kebobolan pertama gue santai. Karena gue tahu yang babak kedua pasti babak ke Chelsea. Kenapa? Karena Enzo Maresca tuh taktikalnya tuh
Dia tuh tahu detail. Dia tahu, oh ini problem gue di sini, langsung gue ganti. Dia nggak neko-neko orangnya. Yang gue benci cuman Sancho golin ya. Jujur gue benci banget ya. Menurut gue nggak deserve itu. Itu hoki itu. Cuman gue ngeliatnya cukup stop dengan hype Anthony. Iya, setuju Cukup jujur. Iya jujur. Hari ini lumayan kocak sih. Hari ini lumayan berat, kepleset, nge-shootnya nggak tahu kemana, ya kan. Jadi gue ngerasa udahlah, buat yang pada ngerasa kalau misalnya Anthony, ini udah jelas, udah terbukti kalau misalnya Inggris nih nggak main-main. Betul. Ada semua main yang nggak cocok main di Premier League. Ini salah satu contohnya. Iya. Itu Anthony. Dia nggak layak untuk main di Premier League. Ketemu sama tim yang ngepres dikit lihat jadi begitu. Ini kan terbukti. Keren. Kongres buat Chelsea. Sekarang gua tadi bahasa apa? Enggak. Tadi konten. Enggak, tapi terjawab. Tapi kalau menurut gue ya, gue jujur juga bosen sama apa sih ini narasi Anthony. Tapi menurut gue ngasih dia keleluasaan karena dua tahun terakhir dia dihina banget kan. Dan ketika dia dapat floornya di Betis, menurut gue fine aja dia dapat hype bagusnya balik gitu loh, karena betul euforianya gitu loh. Hype boleh, karena pas dia di MU pun gue berapa kali pojok debat gue bilang harusnya dimainin Anthony, babak kedua nih harusnya Anthony main. Gue orang satu yang kayak ayo dong Anthony gitu, buktiin. Tapi bisa aja nggak sih sebenarnya hype itu bukan karena dia emang kayak orang jago banget. Bukan karena gitu gak sih kayaknya yang gue dapet? Enggak, di satu sisi tuh niatnya mau kayak begitu, San. Niatnya mau kayak gue tuh nangkepnya orang-orang tuh kayak ngenyein dia aja. Awalnya tuh ngenyek, cuman kan si binatang golin. Iya, tau gak sih? Masa binatang? Enggak, maksudnya si Tengil golin. Si Tengil nih golin. Jadi ada hukum kontras di mana dia akan dianggap sangat gagal. Ternyata dia cukup baik. Nah, cukup baiknya akhirnya melompat nilainya jadi sangat top gitu. Di highlightnya kan buset. Kevin Robben. Lo kalau perhatiin dikit itu game 20 menit gak megang bola tapi yang di kamerain dia. Kan match pertama dia di Betis man of the match. Jujur Isco siapa? Gue mau highlight satu Isco sih. Ya gue juga mau tambahin, menurut gue no Isco no disco. Dia seorang serial winner, jantung permainan Betis malam ini. Pemain yang bisa melihat, kayaknya dia punya kacamata, dia punya mata 360 derajat, dia bisa ngelihat kapan dia ngepas. Gol pertama menurut gue is a very intellectual, a very intelligent. Dia bisa ngelihat pemain pas, kiri ujung. Iya. Terus juga berjalan pertandingan dia sangat press resistant, dia sangat fluid. Dia Chelsea tuh nggak mampu ngonten dia gitu loh, khususnya babak satu. Gue kira dia tuh umur udah kayak Modric kurang lebih ya, ternyata masih 33. Nggak, karena karir yang sangat panjang di Madrid. Sangat panjang, iya. Bayangkan dia di Madrid dapat 5 UCL juga bang. Early bloomer. Dan 9 tahun di Madrid loh. Dan back to Chelsea menurut gua babak kedua itu brilian banget sih Maresca. Babak kedua ganti Gusto. Dari awal babak pertama tuh gue bilang, sempat ngobrol juga ke Oleh, Chelsea ini kayak kepepet harus main crossing terus kan. Tapi crossing itu kayak nggak ada tujuan, bener-bener dimatiin sama Real Betis. Babak kedua si siapa namanya James masuk, si Colwill juga masuk. Ya. Itu ngebuat Palmer tuh hidup banget. Gila itu Palmer. Palmer musim awal tuh kayak gitu. Gua ngeliat Palmer hidup early babak kedua. Gue tuh langsung wah ini sih kelar ini comeback ini. Gue udah feeling begitu, dan kejadian 2 assist. Menggila ini orang. Jadi sebenarnya di antara pergantian tadi apa yang paling signifikan? Gue pengen tahu itu sih. Menurut gue yang pertama lepasnya gantinya Malo Gusto menjadi James membuat Chelsea memiliki kontrol lebih atas game. Itu nomor 1. Di saat Chelsea memiliki kontrol lebih dari game, Palmer memiliki ruang lebih banyak untuk dieksplor sama dia, untuk diekspos sama dia. Disitulah lu bisa melihat Palmer nyaman megang bola. Palmer merasa tidak ada tekanan karena temannya ada di kiri, temannya ada di kanan. Kalau gue mentok gue pas gitu loh. Balik lagi ke gue gitu kan. Dan memang dropnya Palmer 6 bulan terakhir memang sangat signifikan. Kita semua akuin ya. Dia nggak cool sama sekali. Sangat hangat ya 6 bulan terakhir. Malah bisa dibilang dia safari. Tapi malam ini dia proof gitu. Dia proof kalau dia big game player. Dan gue sering ngomong ini dia big game player. Salah satunya di final Euro waktu dia menjadi sub dan langsung ngasih strike yang sangat bagus dari jauh. Jadi menurut gue itu jawabannya, karena Chelsea kembali meregain kontrol. Dan gue nggak setuju
tadi sempat terlintas dari mulut Basya kalau Betis bermain defense, gue nggak setuju. Babak kedua, sorry. Iya babak kedua, karena menurut gue Chelsea yang menekan. Oke. Khususnya setelah 4 gol ya, setelah 4 gol kita defense. Tapi sebelum 4 gol kita benar-benar neken. Dan itu yang akhirnya menjadi buah. Nah mungkin kenapa gue bilang defense tadi karena dia narik orang. Yang diganti tapi tetap winger gitu loh. Tapi winger yang menurut gue nggak punya. Yang kualitasnya beda. Kualitasnya beda, dia nggak punya ke direct atau apa ya? Betul. Menurut gue sih, menurut gue ya jujur. Ini pendapat pribadi. Ini tim well coach, keren banget ini tim. Gue babak 1. Gue pesimis banget. Gue menit 65 sama Bang Oli masih bilang nih pahit. Gue bilang ini tim gila. Di press kayak apa lah, passingnya dapat. Mereka nge-press kitanya serem. Terus juga winger double. Iya. Madu itu double cover sama Anthony juga. Ini gue bilang ini tim gila. Tadi dengan Isco-nya gitu loh. Terus waktu si Izal Zuli diganti, gue nggak tahu ya ini taktikal atau memang dia cedera atau stamina gitu kan, karena memang dia sangat high intensity kan 60 menit. Gue bilang kan, ini salah, early sub. Lu di final, lu melakukan sub itu harus hati-hati. Don't fix what's and broken. Di sisi lain Chelsea mengganti pemain yang bermasalah. Betis mengganti pemain yang membuka Chelsea, yang unlock Chelsea, yang jadi nyawanya gitu. Jadi menurut gue ada kesalahan dalam substitusi Pellegrini jelas. Gitu. Itu jelas lah. Menurut gue tuh Pellegrini kayak lu bawa obat, misalnya Chelsea bawa obat James, ini kan biang masalahnya si Zuzu Zali nih, Zali kan si Gizaga lah kita sebut namanya. Nama dia si Gizaga lah. Izal Zuli. Iya, si Ijal Jarjit. Nah, si Jarjit masalah nih. Nah, karena si Chelsea nyiapin penggantinya si James, akhirnya gue ganti aja dia nih biar yang lain nih masalahnya. Bahlulnya Pellegrini. Bener, kenapa bola nggak fokus di Anthony itu? Bukan Antoninya ya. Kita nyampingin Antoninya lah. Cuman kanannya udah pakem. Kita mau bilang Cucurella hari ini perform nggak segitunya. Beda dengan Cucurella biasanya. Ini mana beneran netcon kita nggak ngelihat. Apakah emang beneran bisa? Menurut gue karena setupnya sih Rim. Jadi setup yang tadi gue bilang di awal, di mana Cucurella itu disuruh duduk di kiri. Di mana itu membuat overload defense Chelsea di kiri itu lumayan banyak. Di mana si Betis mau unlock sebelah kanannya kan berarti kan itu kan susah gitu loh. Jadi memang bukan karena personil Cucurella ya, tapi karena setup yang ditaruh sama Maresca. Anthony nggak bisa lewat nih. Dia bakal buang bola ke sono gitu loh. Iya, cuma maksudnya beberapa kali bola di Anthony menurut gua ini gimana Anthony? Maksudnya harusnya mungkin maksud lo kalau dicoba Anthony kan tadi percobaan mungkin 3 kali ya. 3 kali makanya. Nah, mungkin kalau 10 kali ada hasil gitu. Ada hasil, iya. Maksudnya bolanya benar-benar distribusinya dari kiri semua. Pas udah dari kiri, benar-benar nggak ngeliat sama sekali. Itu bola hancur parah. Kan tadi gue bilang jarang banget adu. Caloban, dapet lah. Apalagi sekarang dari kanannya Reece James yang hoki itu dia muter sekali terus umpan Cucurella. Gue udah briefing Basya loh. Ada yang bawa loh. Kita nggak bawa MU sama sekali ya episode ini. 2 kali ada bawa loh tadi loh. 2 kali loh. Saya sebelum dihina jadi nyari penyakit. Tim saya nih hina mau gimana? Iya. Terus apa namanya? Gue juga bilang bahwa pertama ganti Jackson. Karena apa? Karena bola nggak nyampe ke dia. Dan gue bilang aja dan dia pas drop deep juga nggak ngasih apa-apa babak pertama. Tapi begitu James masuk dan Enzo Palmer dapat keluasaan, baru nih Jackson dapat service yang emang dia harus dapetin di box dan akhirnya dapatlah bisa golin. Walaupun dia punya kesempatan untuk memperlebar jarak, tapi kepencet R2. Analog kanan kepencet sekali lagi. Iya. Itu kan jujur analog kanan. Dia bukan pencet L1, dia malah pencet analog kanan. Agak salah di situ. Boleh kebuang ya. Boleh kebuang. Nah, itu emang guys. Tapi gue tadi nonton babak keduanya Maresca, gue baru naksir sama tuh pelatih akhirnya tuh. Maksudnya naksir sementara tau gak sih lo? Ibarat misalnya ngeliat cewek lewat. Simpati. Iya, simpati. Maksudnya gue ngerasa kayak simpati. Soalnya gue tuh terus. Oh iya, Garde cepet aja. Oh iya. Siap spoiler Garde guys kalau kalian nggak tahu. Nah, gitu kan. Oh iya. Gue ngerasa maksudnya babak keduanya. Babak pertama itu kalau kata Elo ya, dia bilang itu babaknya pemain. Babak kedua tuh babaknya pelatih, dia bilang gitu. Dan itu terbukti jelas. Lo yang tadinya gue bilang ini mah old school ngajarin
ngajarin New school. anak muda nih cara lo kayak gini main simple. Lo kalau winger aja, lo fullback aja. Nggak usah lo invert, nggak usah lo ini. Iya. Nah si Nusko ngasih tahu, ya lo begini mulu, lo ini nih resepnya. Ibarat nih udah ketemu benteng maju, kuda maju, menteri maju, skakster. Lagi macam apa itu? Aduh. Iya lo kan Maresca kan skripsinya kan bahas catur. Iya dan Sancho. Korespondennya gue lo salah satu itu. Sancho. Apa sih apa? Udah. Enggak jujur. Selain tuh golin ngapain? Udah. Gua enggak setuju. Nggak setuju gua. Umpan yang ke R2 tadi. Itu. Yang ke Jackson siapa? Enggak. Ada juga gol mana? Gol siapa ya? Gol ketiga kita siapa sih? Sancho. Caicedo. Enggak. Bolanya dari situ sih, tapi Enzo yang ngasih, bukan Sancho yang ngasih. Nggak, menurut gue Sancho ngasih apa ya, kayak creativity atau playmaking dari sisi kiri. Playmaking. Ketika main match tadi itu sama sekali menurut gua pribadi sama sekali nggak kelihatan, dia nggak ngobrak-ngabrik. Tapi pas Sancho dengan deket-deketnya kecilnya main di boxnya itu yang enak. Itu yang Real Betis nggak bisa nanggulangin dan akhirnya dia bisa capping dikit ngegol. Itu bagus itu. Itu bagus. Buat cadangan ya? Buat cadangan. 25 sih menurut gue steal. Asal gajinya cocok sih menarik. Asal gajinya kalau cocok 25 sih steal deal sih, steal. Nah, harganya udah steal deal, Rim. Udah steal tinggal deal. Gajinya. Ambil sih. Ambil sih. Ini Beumo nih Bang gitu Bang. Aduh. Tapi sumpah itu match menurut gue gila. Gue sempat takut tumpah. Gue sempat takutnya tuh kalau misalnya Caicedo nggak ditemenin sama Enzo. Itu kayak gimana nih? Dimana Enzo kan disuruh main lebih ke depan kan. Gue gak ada masalah sama Jackson karena menurut gue Jackson clear lah. Jackson di depan menurut gue mau dia golin mau dia enggak, tugas dia satu yang paling penting adalah gimana caranya narik back. Yeah. Akhirnya terbukti di gol pertamanya si Enzo kan all eyes on Jackson. Enzonya masuk di situ kan. Itu kan benar-benar menurut gue beautiful lah. Di situ beautiful banget gue ngerasa. Itu equalizer ya? Equalizer ya. Equalizernya bagus banget pas satu sama. Gue ngerasa pas satu sama udah nih Chelsea. Iya. Gue dari Palmer sih. Gue dari Palmer early babak kedua. Pribadi juga babak pertama kita shaky itu karena ini pemain muda mentalnya tuh kayak kita harus unggul dulu baru kita bisa main. Yang paling kelihatan siapa? Pas babak pertama shaky. Caicedo biasa permainannya bersih. Kotor banget mainnya. Dan kadang-kadang juga dia ada long ball nggak jelas. Kotor gitu. Maksudnya jadi kayak erratik, jadi kayak orang yang maksa, yang kayak pengen cepet-cepet gitu. Kita pengen cepet-cepet sampai tujuannya, tapi kayak jadinya nggak jelas. Jadinya kita nggak rapi mainnya, defense jadi nggak bagus, sampai nyerang juga nggak bagus. Akhirnya kita keteteran. Babak kedua mungkin gua nggak tahu di locker room Maresca ngapain. Gampar sih. Terus masukin Il Capitano kita, akhirnya semuanya tenang, dapat bahkan sampai menurut gua sampai gol Enzo. Kita masih nggak terlalu oke. Walaupun kita control the game, tapi kita nggak seenak itu. Tapi pas Enzo masuk golin, bang, udah selesai. Tapi dari babak kedua mulai udah enak loh. Udah enak, tapi maksudnya belum selepas itu. Badiashile grow-nya pelan-pelan gitu ya. Mulai dari progresif fasnya Badiashile tuh udah mulai nunjukin Chelsea mulai ngelawan. Gue setuju dari tadi 20 menit pertama Betis tuh ngontrol banget, tapi setelah 35-40 tuh baru Chelsea baru megang tapi pelan-pelan. Babak pertama masih pelan-pelan, babak kedua masih pelan-pelan. Pas gol Enzo baru tuh kita baru main tuh di situ tuh menurut gua. Jadi mulai babak kedua Benoit mulai enak nih mainnya. Dimasukin Reece James semakin terbang-terbang lagi. Terus apalagi Colwill masuk sih langsung udah seal the deal. Colwill masuk seal the deal. Hall masuk juga lebih ngasih apa di tengah juga agak lebih. Dan gua ngerasa tapi di Hall sama gue itu sub respect menurut gua. Sub respect. Dewsbury Hall enggak lah. Tapi kalau Giu iya. Giu respect. Dewsbury Hall kan maksudnya di conference lagi ini salah satu yang megang golin mulu. Iya kan. Palmernya conference. Iya. Udah. Tapi udah congrats buat Chelsea. Gue terakhir mau nambahin ini kemenangan yang boleh dinikmatin gitu ya. Tapi yang jelas nggak boleh lama-lama juga karena kastanya juga bukan kasta yang sepantasnya Chelsea main. Jadi ya untuk fans Chelsea happy tapi kita harus tahu PR-nya banyak. Gue ngerasa dari kemenangan ini Chelsea belum selesai dalam membangun timnya. Masih banyak yang perlu dirapihin. Jadi mudah-mudahan owner ngelihat squad yang sekarang bisa dapat Champions League, bisa dapat Conference UCL spot, bisa dapat Conference League. Tapi masih banyak loh cacat-cacatnya. Contoh lini depan. Lini depannya problem. Winger. Kita nggak punya winger yang kelasnya elit.
itu nggak punya gitu loh. Jadi masih banyak PR dan the project of Chelsea has just begun gitu. Soalnya baru mulai. Ini tuh hanya permulaan gitu loh. Jadi mudah-mudahan kita tidak kembali lagi ya Jelas, sekali aja. ke tempat hijau ini lagi. Mudah-mudahan ini tahun terakhir kita tidak kesini lagi. Kita ada Kita di datang ke sini tempat lain cuman abis ini. untuk ngelengkapin. Ya itu juga Harusnya thank you sama MU-nya ada. bagian. Ya bagian lu Loh. dari juara FA Cup kan. FA Cup Karena kita tanpa gua. Oh iya Iya, benar. musim lalu kan. Musim tanpa Benar, gua. benar. Banyak loh kalian yang harus thank you sama gua. Benar. Jadi ya, kita datang sini cuma untuk lengkapin. Ya, Bisa aja jadi kita- kita tamat sebagai klub, sebagai trofi. Walaupun ada trofi baru, tamatnya cuma 2 minggu nih. Ada Habis Club ini World ada Cup ya? Club World Cup format baru. Yang itu mungkin kita belum tentu menang. Kalau kita juara lagi sih asik. Enggak mungkin. Enggak, susah. ada. Susah, memang Madrid, susah. Barca, Munchen, buset. Memang susah gue tahu tapi. Nah, tapi kejauhan lah kalau bahas klub World Cup karena ini ada final yang Ada, lo tau nggak? Lo tau daging steak iya, yang paling enak apa? yang paling enak medium. Enggak, apa sih maksudnya? cutnya. Tenderloin. 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 Yang paling enak tuh, karena lemaknya sedikit dan dagingnya lembut. Betul. Di dalam tenderloin itu ada yang lebih enak lagi di dalam. Jadi tenderloin itu bentuknya segini. Di dalam itu ada cuma segini. Ai. Namanya filet mignon. Filet mignon. Nah, yang lo mau Kurang omongin fancy ini, nih. yang lo mau omongin ini adalah filet mignonnya sepak bola. Iya. Yaitu lo final UCL. Final Champions League. Ini wah, ini menurut gua pertandingan yang apa ya? Ini gila sih antara attack lawan Gila. defense, Karakter melawan karakter, lawan karakter, filosofi melawan filosofi, filosofi, kengototan tim yang mau juara melawan tim yang history melawan uang, oil money, ya kan? jadi PSG Inter, gua nggak sabar banget sama match ini. Maksudnya terlepas dari gua kalah PSG, tapi gua ngerasa saya nggak teranda loh. Saya nggak teranda loh. Enggak, gua tadi nguap. Ya, tapi gue benar-benar penasaran karena ngelihat gimana Inter itu bisa mengkontaminasi atau menahan Barcelona yang serangannya menurut gue juga sangat luar biasa ya, Rafinha, Yamal. Tapi menurut gue PSG ini ada sesuatu yang lebih spesial dari itu yang dia bisa lakuin gitu. Menurut gue pemain-pemainnya ini punya, pertama yang di tengah ya. Oke, misalkan si Barca punya Pedri yang sangat teknikal, tapi lini tengahnya PSG ini juga Vitinha, Joao Neves, Ruiz yang sama-sama punya Kelebihan masing-masing, tapi saling melengkapi gitu loh. Dan ngomongin left back, right back yang cepat, kencang. Mungkin kelemahan dia di center back ya, di Marquinhos yang udah menua, tapi kipernya itu gila, stop-stoppingnya. Gue akan bacain sedikit kayak statistik lah ya pertemuan. Jadi ini pertemuan PSG sama Inter ini pertama. Oh iya, sepanjang sejarah. Wow. Jir. Dan langsung di final. Keren. Dan langsung di final. Terus kita ngomongin juga PSG akan menjadi tim pertama yang akan mendapatkan treble jika menang UCL. Oke. Oh, treble di Prancis. Di Prancis. Terus kita ngomongin gimana si PSG ini kalau misalkan lawan tim-tim dari Itali, rekornya nih ya, dia udah menang 6 kali, seri 9 kali, tapi kalahnya lebih banyak, 10 kali. Itu terhitung dari tahun berapa ada nggak? Dari kayaknya all time sih. Oh, iya, Jadi ini statistik nih website-nya Jujur ya, dari- ini gue potong sedikit. PSG 6 bulan lalu sama 6 bulan kesini aja beda banget. Jadi Iya. Menurut gue dari setelah Kepica masuk, Iya. itu baru naik tuh dia. Iya pas winter ya, Iya. itu berubah banget. Iya. Arsenal merasakan juga kan? Lo Merasakan ngerasain juga, gua ngerasain. sebelum winter, Dia dimakan sama dia. Di grup Sama di dia ya. obok-obok. Obok PSG ya. Iya. Iya. 2-0. Pas di semifinal di obok-obok balik. Dan tapi ada satu hal yang lagi-lagi ini mau bilang cocok logi, mau bilang apa, tapi memang Munich selalu menghasilkan juara baru gitu loh. Jadi ini bisa jadi momennya PSG juga untuk nambah semangatnya mereka, nambah ininya mereka untuk juara. Tapi Inter ini do or die di sini nih. Inter kasihan loh, jujur ini. Kalah lawan Napoli, Kalah lawan di Milan. Serie A, kalah lawan Milan. Jadi ini harapan terakhir season ini, dan menurut gue nih eyes on di cake-nya Inzaghi, dia udah menang Serie A. Dan yang ditunggu-tunggu ya menang Champions League setelah kemarin kalah lawan City gitu. Seri ada 2 kali ya. Seri 2 kali. Jadi ya coba gue mau ke kalian siapapun jawab. Menurut lu jalan match ini gimana? Apakah akan sama kayak Barca? Jujur nggak bisa nebak.
Wallahi sama Karim. Wallahi gue gak bisa nebak. Gue pribadi nggak mungkin sebrutal Barca Inter. Karena kalau final menurut gue di antara dua pelatih dan semua pemain ini pasti akan jauh lebih hati-hati mainnya. Nggak mungkin akan sebrutal itu. Tapi adu taktik itu udah pasti. Banjir gol menurut gue bisa aja 3-2, 2-1, 3-2, 4-3 bisa. Final segitu asik. Ya kalau kita pengennya Menurut gue di atas lapangan bisa aja kan, kayak si final Europa League kayak gitu kan, jadi kayak begitu mainnya. Kalau final UCL menurut gua akan jauh lebih hati-hati, pengen ya main aman dulu lah. Gue setuju itu, main aman. Main aman. Tergantung banget sih, sumpah. Gak bisa diprediksi. Gak bisa diprediksi. Sumpah ini match. Kenapa gue bilang gak bisa diprediksi? Karena kedua pelatih ini pelatih yang sangat kompeten. Dua pelatih yang sangat elit, jenius dua-duanya. Gue nggak tahu apa yang mereka persiapkan. Jadi ini benar-benar match yang sangat misterius. Yang pasti bilang. Enrique ngelatih di atas ya. Oh dia nggak ada? Bukan, ngelatih di atas, di home groundnya PSG dia ngelatih di atas lantai. Oh iya. Kalau tahu kan? Tahu. Dia ngelatih, dia ngelihat jauh pemainnya. Oh gitu. Dia paling atas. Oh gitu kalau kerja dia. Kalau kerja gitu deh. Ini baru sekali. Oh. Siapin final UCL ini dia paling atas, dia ngelihat semua pemainnya dari atas, diteriak-teriakin semua. Dan gue yakin Simone Inzaghi juga menyiapkan hal yang penting juga. Ini dua pelatih sih mewah banget. Dan gue sangat suka. Sorry bang, ini gue sangat suka kayak menggebu-gebu ini dua pelatih. Iya, itu loh. Passionnya. Simone Inzaghi sampai titik corner dia lari. Gila menurut gue. Dan gue lihat ini bakal juga end to end ya, maksudnya kayak Inter pun nggak kan, oke dia main defensif, tapi dia sebenarnya bukan defensive team gitu loh. Dia emang memanfaatkan ruang banyak rotasi apa segala macam, tapi dia cepet banget ke depannya gitu, ke depannya. Dan Inter tuh bisa ngalirin bola ke depan cepet banget, sangat cepat. Ya. Tapi dua-duanya juga begitu. Betul. Menurut gua aslinya kalau mau nyoba nerka ya. Kalau misalnya PSG golin duluan kita bakal ngeliat end to end. Iya jelas. Cuman kalau misalnya kita ngeliat Inter golin duluan, nah ini bakal alot sih. Bakal dikasih alot. Yeah. Bakal Ini naruh 10. bakal sama kayak lawan Barca kan. Menurut gua pas Barca ya. Keuntungan gue tambah dulu ya. Keuntungannya Barca waktu di leg kedua, waktu mereka ketinggalan tuh 2-0 ya. Keuntungan Barca atau Inter, sorry? Keuntungannya Barca, di mana Inter duduk kan waktu itu. Inter sit back, Barca mencoba kontrol. Keuntungannya Barca adalah mereka mempunyai banyak pemain yang bisa nge-strike bola dari jauh. Betul. Dan itu something yang nggak banyak dimilikin sama tim lain. Gue nggak tahu PSG punya itu apa nggak. Kita tahu kualitas midfield PSG, Vitinha, João Neves, sama Fabian Ruiz, tapi gue nggak ngelihat kualitas yang sama atas long shot. Dan ini kesempatan untuk memanfaatkan bola di luar kotak penalti. Gue nggak tahu apakah PSG bisa memanfaatkan dengan baik atau enggak. Makanya gue setuju kata Karim, kalau sampai Inter unggul duluan, PSG akan tersiksa sama defense-nya Inter. Tapi jika PSG duluan, ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan end to end. Betul, menurut gue ngerasa match ini bakal menarik banget, maupun skornya 1-0 pun. Menurut gue taktikal yang tergonta-ganti di match ini juga bakal seru banget. Gue ngerasa ntar kita bakal ngelihat Inzaghi gimana ngontrol micromanage-nya, Enrique dengan teriak-teriak. Ini kan pelatih dulu teriak-teriak kan. Kalau suara mirip bahaya, ntar penontonnya pemainnya lo yang mana ini? Pelatih saya bukan. Kan gue kan kayak begitu kan. Cuma ini match lu nggak nonton bodoh sih. Ini bodoh. Once in lifetime moment gue juga. Gue juga nggak mau live. Lo ada pendapat Cer? Ada sih, maksudnya gue mungkin bukan pendapat yang udah pasti bakal terjadi juga. Ini lebih ke nerka-nerka aja. Maksudnya gue ngeliat tren PSG baru-baru ini, maksudnya gue nggak tahu ya ini mungkin recent bias atau memang bakal terjadi, tapi gue ngerasa ini matchnya mungkin 20-30 menit pertama atau babak pertama bakal saling defense, alot, nggak ada yang berani nyerang, nggak ada yang naif juga, lebih banyak hati-hati. Tapi PSG kalau bisa narik attackingnya Inter dan bisa transisi cepet, menurut gue bahaya buat Internya. Maksudnya kita tahu perannya Kvicha di PSG sekarang gila banget bang. Ya. Di depan ada, di belakang ada karena Barcola, Due, dan si Enrique juga nerapin peran Kvicha di defensif kan. Maksudnya kita bisa lihat kemarin lawan Arsenal double cover Saka. Itu benar-benar Kvicha perannya krusial banget di makanya defensifnya. Dumfries pun nggak mungkin bisa berdansa-dansa kalau makanya menurut gua kalau boleh nerka-nerka PSG bisa menang sih. Masa kalau dia golin cepat, menurut gua PSG bakal menang. Tapi gua ngeliatnya bisa sih gol-gol di menit 10-20 menit tuh, menurut gua bakal ada gol sih, gua ngerasa malah.
Gak ada yang tahu 30 detik lagi kayak Alan Barker. Siapa tahu mana. Tapi di sisi lain pas kick off dia nge-shoot. Di sisi lain ada kualitas teknis yang dimiliki sama PSG bahwa main bolanya jago gitu. Pelatihnya ahli taktikal gitu kan. Tapi ada hal yang PSG nggak punya, Inter punya. They are winning team. Mental. Lo tahu dari final lawan City sama ini cuma beda berapa orang? Cuma beda kiper Sommer, striker Thuram, Miki udah ada. Miki udah ada itu. Nggak ada. Paling sorry ya ini kalau tolong lengkapin guys yang nonton. Di otak gue sekarang yang beda cuma Sommer, Thuram. Sisa siapa? Pavard sekarang nggak dipakai. Ya ini si siapa yang Bisek yang main. Pavard final tapi main masih belum. Oh ya Bisek atau Pavard. Udah itu aja beda. Sisanya they are winning team. Mereka udah punya tim ini sejak 2-3 tahun dan ini punya mentalitas ditunjukin sama mereka di Serie A, di cup lain, di UCL dengan golnya Acerbi kemarin. Itu pecah. Nah ini sesuatu yang bisa menjadi question mark untuk PSG. Lo bisa nggak ngelawan tim dengan mental kayak gini gitu. Dan tadi ngomongin Bisek juga, Bisek diragukan main karena lututnya. Jadi ada kemungkinan tidak main. Terus kalau dari Inter Zielinski juga ada kemungkinan nggak main. Kalau dari Pavard artinya juga Bisek dan Pavard nggak ada, berarti Darmian kemungkinan. Berarti Darmian yang akan main. Dan kalau ngomongin dari PSG-nya nggak ada, PSG benar-benar bisa full team di match PSG besok. Starting depan aja kita masih mereka bisa milih-milih. Midfieldnya masih bisa milih-milih. Mereka bisa milih Fabian Ruiz sama Zaire Emery ya, Doué apa Barcola ya. Mereka tuh bisa ini dua otak-atik dan yang otak-atik bukan pemain jelek tau gak sih? Masih selevel kurang lebih. Iya, yang di otak-atik kayak Barcola golin juga. Jadi gue ngerasa sumpah guys mohon nonton. Ini filet mignonnya bola. Iya. Filet mignon. Dan dari sisi Inter juga Mkhitaryan ini ya, pemain yang menurut gua nih dia juga nggak nyangka journey-nya dia nih bakal di akhir karirnya nih bakal di Inter, dan ini dapat jadi pemain pertama yang memenangkan 3 piala UEFA jika Inter menang. Pertama, MU 16-17, AS Roma Conference League 21-22. Oh iya, dia menang Champions League. He's gonna want it all juga. Ya, jadi Mkhitaryan ini mau ngikutin Chelsea ceritanya. Dia mau ngikutin Mourinho. Tapi cerita gue nyoba romantisme. Kan gue kadang kalau misalnya udah mentok nih mau dukung siapa, gue ke romantismenya kan. Iya kan, romantisme dua-duanya masuk di gue. Masuk juga romantisme. Iya, romantisme dua-duanya. Dua-duanya simpatik gitu. Dua-duanya menurut gue dua-duanya menang nih, gue senang tau gak sih? Iya benar, gue setuju sih. Dengan Inter story-nya kayak begitu. Kayak tahun lalu waktu Madrid Dortmund, gue simpatiknya sama Dortmund. Gue suka underdog story. Ngerti gak sih lo? Jadi kalau bisa Dortmund nih gue pakai baju Dortmund, ngerti gak sih? Tahun lalu lagi City, Inter, gue nggak mau ada juara UCL apalagi treble di Inggris. Gue dukung Inter, ngerti gak sih? Ini nih udah lama banget gue gak nonton final Champions League. Gue dua-duanya enjoy. Tapi sama ada kemungkinan kalau andai kata misalnya PSG-nya masih kayak waktu itu yang pakai Messi, Neymar, Mbappe, males. Iya. Ini narasi oil money-nya udah mulai hilang. Iya. Dia udah ada muda dan lain-lain. Nomor bling-bling. Dan Internya bukan kan kalau misalnya malas lah Inter cuma modal defense dong, dan enggak. Iya, build up-nya juga ada. Permainannya Bastoni depan. Wah, sumpah. Wallahi gue excited banget sama ini final. Hari apa sih, Sabtu ya? Minggu? Malam Minggu. Aneh pergi. Dan kalau ngomongin romantisme juga nih, gue setuju sama lo sama semua dari dua sisi. Nah tadi lo gak setuju di off cam. Enggak, kalau gue ngeliat PSG itu justru bukan di PSG-nya tapi di Enrique. Gue ngerasa Enrique ini di hidupnya maksudnya ngelewatin satu fase sulit kan, dia kehilangan anaknya. Itu menurut gua emosional banget gimana dia bisa comeback ke dunia sepak bola, di situ ngelatih Spanyol, habis sekarang PSG, dan ketika itu menang gua ngerasa dia sangat deserve sih. Dan dia tuh kalau lo ngeliat cara dia ngehandle hidup dia setelah anaknya meninggal ini gila sih. Lu keren parah. Dia ngomong kalau anak dia ngerasa anaknya selalu ada, jadi dia selalu ngomong sama anaknya kan. Iya, dan gue PS agak kenceng di PSG nih, sedih nih gue gini-gini. Kayak gini gue ada juga romantisme Inter. Acerbi. Iya itu. Tapi iya loh. Di sisi Inter dia narkoba, kanker dua sembuh. Iya. Karena bapaknya meninggal, dia stres, depresi, alkoholik. Sumpah ini match romantismenya ada, semuanya 50-50. Udahlah, dua-duanya suruh menangin. Piala barengan kayak Subasa sama Hyuga tuh. Dan kalau ngomongin Inter juga apa ya, Inzaghi ini deserve banget menang Champions League. Dan dua-duanya pelatih sangat menarik.
Dua-dua saya mau tuh. Saya mau. Iya. Saya Apalagi saya. tomorrow gue. Saya menunggu nih kalau Arteta Anda? juara-juara saya mau dia Mau gitu. dua pelatih ini. Ada Arnes loh. Iya. Ya walaupun ini agak dikit off topic tapi ada rumor-rumor juga yang bilang Inzaghi mau nerima tawaran Al Hilal. Makanya artinya Gitu. ada urgensi dari Inzaghi untuk menutup karirnya secara sempurna di Inter Milan. Sisanya nyari Jadi duit aja. udah kan kalau dapat Champions League, udah. Kalau gua ke klub Italia lagi, Gue udah dilupain. gua hianat, Iya. ya kan? Kalau gua ke job-job ke tempat lain lagi nggak ada yang butuh, ya kan? Ya gua karap dulu lah. Nyangkul dulu. Nyangkul dulu. Nah, sebelum nyangkul, gua kasih dulu persembahan terbaik gue yaitu Champions League. Gitu. Kan ada semua tuh. Ada bumbu dramanya. Iya. Gak lu kalau lu nggak demen bola ngaco sih menurut gue. Masa kan digituin gila. Iya nggak, mereka nggak mungkin nonton kita Iya, nggak iya, demen bener bola. juga, bener Iya, juga. bener gak? Pasti fanatik, iya nggak Iya, sih? bener. Menurut gue well deserve. Ini nontonnya bakal sama kayak nonton Inter versus Barcelona. Maksudnya Apalagi kalau bisa nonton final ada suaranya itu asik banget. jujur ya. Kalau ini internal tuh ya. Jujur. Kita kan live react guys. Ini gue sharing aja sama kalian yang nonton biar nggak kepo. Kita kan live react. Live react tuh nggak boleh pakai audio karena kena copyright. Jadi kita kalau nonton live react tuh kagak ada suaranya. Kebayang Dan lo bayangin nonton final nggak ada suaranya. dan udah kayak gitu isinya lu pada spoiler. Lu tahu sakit hatinya gue pas nonton tuh gak sih? Mulut ya. Gol Sancho. Jadi jangan lupa guys, kita ramaikan live react Grombol Live react Grombol. di final UCL nanti Rame hari banget Sabtu, hari Minggu jam 1 pagi. 1 pagi. Jam 1 pagi. Oh, enak Mainnya kick off jam 2. Di cafe jam 2. Jam 1 pagi kita ramaikan. Gue mau ini menjadi live react terbesarnya Grombol. Gue mau sekali nonton tuh orang 4.000 gitu kan. Karena Kayak semua keren fanbase banget bisa kan. masuk. Karena semuanya harusnya mau lu fans Chelsea, mau lu MU, mau lu Arsenal, mau lu AC Milan, menurut gua ini pertandingan yang layak kita nonton bersama. Ini for the first time mungkin kecuali beberapa fans dari Serie A yang klub ini kan rivalnya soalnya. Tapi menurut gua nih for the first time tuh bener-bener yang sifatnya ini netral banget tadi kalau dulu jadi kayak bahkan Ya udah kita menikmati sepak bola iya. aja. Paling fans Juve nggak netral. Ya paling ya di Juve doang. Juve. Apa gitu kan. Juve. Pengen banget gue kasih mic ke dia tuh. So asik Juve. Iyalah ngapain. Jadi Kita ramai-ramai untuk iya menghujat Papa ya. benar ramai-ramai kita nonton Champions League di Grombol live react hari tadi disebutin hari Minggu jam 1. Satu pagi ya guys. Malam Minggu, Hari Minggunya jam 1 pagi. malam Minggu besok udahlah kalau mau ngedate mau apa cukup sampai jam Sampai jam 1 pagi lo ngapain? Ayolah. kalau menonton Udah pulang itu. nonton bioskop juga terakhir jam 10 kelar jam 12 kecuali lu nonton Mission Impossible sampai jam 1 Iya. kan 3 jam ya udahlah Lemes. jadi Lanjut lagi. Lemes Iya. juga jam 1. yang lu sendirian di rumah daripada nonton mendingan buka YouTube live reaction. Jadi ini akan jadi game yang sangat Live menarik. react ini bakal meriah banget guys. Kita undang banyak Ya. Jangan ngasal mas. Maksudnya jangan ngasal. Dan Ini orang ngasal deh. Gue akan tutup dengan statistik tadi yang gue kelupaan di awal. Tadi kan gue bilang PSG sama Inter ini match pertama mereka di Champions League dan langsung di final. Tapi di sejarahnya pernah ada pertemuan AC Milan lawan Marseille di tahun 93 di Champions League di Munich juga, dan saat itu yang menang adalah Marseille mengalahkan tetangga Inter AC Milan di Olympique Stadion di Munich. Berarti kalau Liga gini-gini Satunya pemenang UCL dari Prancis ya. Iya. Per hari ini ya. Per hari Jadi ini. kalau kayak gini kita lihat kayaknya diuntungkan PSG Iya, semua statistik ke PSG. Di Muni katanya ada juara baru. Terus antara Marseille klub Prancis dan AC Milan klub Italia yang juara klub Prancis, kayaknya semuanya pada ke PSG. Tapi semuanya. Cuman ini kutukan udah selesai. Udah selesai di Iya, Chelsea enggak. malam. Iya, Sekarang udah gini, selesai kita di ngomongin Chelsea. teori-teorian ya. Spanyol adalah raja daripada sepak bola abad 21. Spanyol memiliki 20 lebih final. Mau itu klub, mau itu negara, ya kan? Real Madrid dengan final-final Champions League-nya dan lain-lain. Dan Spanyol tidak pernah kalah dalam finalnya. Yes. Yang mengalahkan hanya Chelsea. Yes. 2021 Villarreal di Super Cup. 2025 kenapa? Villarreal khusus. Ya bukan, kan Spanyol. Kan Spanyol. 2021. Iya, 2021 Chelsea mengalahkan Villarreal di Super Cup dan 2025 Chelsea mengalahkan Betis di
Conference League. Jadi even sebuah rekor pun akan putus. Jadi sebuah rekor akan ada juara baru di Allianz juga belum tentu menurut gua. Dan ini akan putus pada waktunya. Year of Underdog udah selesai, Chelsea udah menang. Iya. Iya udah kelar juga, patah semua. Dan ngomongin ya bisa jadi bisa jadi malah bukan. Lo tau gak burung gak patah sebenarnya? Apa? Lo tau selebrasi kukurela? Penguin unggas kan? Masa kita ke cocokologi ke sono. Kita memaksakan. Enggak, tapi justru ini unggas kan? Justru ini malah mungkin bukan jadi tadi bisa jadi kutukan terpecahkan. Penguin unggas. Keluarga bebek itu. Bisa jadi nggak terpecahkan, justru bisa jadi PSG balas dendam setelah kalah sama Bayern di final Champions League. Nah iya makanya. Dan bisa aja Inter balas dan ada teori. Nah, ada teori yang kalah dari final biasanya menang kan? Iya. Tapi dua-duanya kalah di final. Dua-dua kalah di final dan baru final lagi. 2020 di Munchen, Inter 2023 dengan City. Iya benar, cuma ini bakal bisa jadi ajang PSG balas dendam dari final itu. Inter juga bisa. Dan juaranya langsung di kandangnya Bayern. Ini dan total ya, menurut gua 100% pertandingan misterius buat gua. Asik. Dan gua pertama kali mau nonton bola, gua nggak peduli siapa yang menang. Iya. Sumpah ini asyik. Tapi gue rada sedikit Inter sih. Gue tadinya mau nyoba sedekat Inter, mau sedekat PSG, nggak nemu gue nggak nemu. Gue sedikit Inter gue rasa kayaknya gue nunggu hamin berapa jam baru bisa nentuin. Kayak ya, lu kan menit 80 tiba-tiba dukung. Nggak, itu beda dong. Oh, itu beda. Pai bikin polling siapa yang bakal menang, Inter atau enggak, bukan siapa yang bakal mana, siapa yang kalian dukung. Ya, udah ya guys. Juve nggak boleh ngevote. Thank you yang udah nonton ini review juaranya Chelsea dan sekaligus preview final Champions League. Di sini di follow semua akunnya Grombol. Ada gue, Bashar Fox, Karim Nasar, Hakim Garis and Partner, Jerry Julian, dan yang terakhir the one and only Mr. Ole Alatas. Sekali lagi gue mau bilang congratulations buat Chelsea, buat Crystal Palace, buat Tottenham Hotspur, buat semua tim London yang lagi mau parade, dan parade di Emirates saja guys ya, biar itu pada tempelengin tuh pemain Arsenal biar juara musim depan. Oke? Itu aja. Let's go.